Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aini dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membahas mengenai peran Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi. Apa itu korupsi? Saat ini, kasus korupsi telah menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan masyarakat dan menjadi permasalahan serius di Indonesia yang tidak luput dari sorotan media. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan, atau sebuah korporasi, yang secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan korupsi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan masyarakat dan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hak asasi manusia. Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup negara. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak cukup hanya dilakukan oleh instansi tertentu, dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Hal tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga kemasyarakatan, dan setiap individu sebagai anggota masyarakat. Inilah peran Pancasila diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia dan merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila menjadi sumber pencerahan dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya pelanggaran dan kejahatan. Oleh karenanya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Maraknya perbuatan korupsi saat ini merupakan bentuk nyata degradasi moral bangsa dan penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana sih cara kita memberantas korupsi melalui aktualisasi Pancasila? Yang pertama adalah hukum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dengan penegakan hukum yang kuat berdasarkan orientasi pada Pancasila, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum secara konsisten akan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang kedua, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sekaligus sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. Dengan demikian, maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dan merugikan kepentingan umum, sehingga dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran moral anti korupsi dalam diri masyarakat. Yang terakhir, aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pada pendidikan formal, perlu adanya revitalisasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menekankan penguatan pada nilai-nilai Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.